Heho Pop Gengs. Setelah melalui cukup banyak drama asmara, akhirnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep memutuskan menikah pada 10 Desember 2022 di Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Wanita yang berhasil menaklukkan hati Mas Kaisang adalah Erina Gudono, mantan finalis Putri Indonesia, seorang analis perusahaan global. Tidak sembarang bisa menghadiri acara ini, karena tidak ada undangan digital dan kabarnya undangan dilengkapi dengan barcode. Tidak ada bocoran seberapa besar biaya yang dikeluarkan, tapi dipastikan fantastis dan berlangsung sangat mewah. Bukan cuma Kaisang sih sebenarnya, berikut daftar anak presiden dengan pernikahan mewahnya. Yang pertama adalah pernikahan kakak Kaisang, anak kedua Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu. Ia menerima pinangan dari anak keturunan Raja Gunung Baringin Nasution, Muhammad Bobi Afif Nasution. Keduanya menikah pada 8 November 2017. Tempat yang dipilih adalah di Gedung Graha Sababwana Kota Solo, gedung milik keluarga Jokowi. Banyak tamu penting yang diundang, mulai dari pejabat pemerintah pusat, daerah, dan artis. Bahkan, pernikahan Putri Jokowi ini sukses menggelar pesta berhari-hari di 2 tempat, yakni di Solo dan Medan. Hanya aja, pernikahan keduanya saat itu jadi polemik. Menurut surat edaran Menpan RB nomor 13 tahun 2014, pejabat negara dan pemerintahan tidak diperkenankan menggelar pesta atau hajatan besar-besaran. Maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang. Kabarnya, tamu undangan melebihi aturan tuh, karena saat itu Jokowi mengundang 8.000 tamu yang mayoritasnya adalah relawan. Biaya pernikahannya juga ditaksir 2-3 miliar rupiah. Itu pun pengakuan dari wedding organizer acara tersebut. Fahri Hamzah yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua DPR RI juga menilai kalau pernikahan anak Presiden Jokowi itu mewah. Tapi kabar tersebut dibantah oleh Jokowi kalau itu tidak mewah dan hanya ala orang kampung. Ya, terlepas dari polemik tadi, setelah menjalani pernikahannya selama 5 tahun, kini keduanya sudah dikaruniai 3 orang anak. Sementara itu pernikahan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kakak dari Kaisang dan Kahiyang, berlangsung pada 11 Juni 2015 di Solo, di tempat yang sama dari pernikahan Kahiyang Ayu. Acara ini diklaim berlangsung sederhana, tidak ada iring-iringan yang membawa pengantin. Mereka hanya naik andong dan berjalan kaki. Tamu juga dijemput dengan becak. Tamu yang hadir dari kalangan pejabat tinggi negara, pengusaha, hingga masyarakat umum. Pernikahan Gibran dan Selvi juga cuma melibatkan ketua RT dan ketua RW sebagai saksi. Kesannya sih sebagai gambaran kesederhanaan, tapi tetap aja sangat mewah karena ribuan tamu yang diundang. Besaran persis biaya pernikahan Gibran dan Selvi tidak diketahui. Tapi menurut juru bicara keluarga Joko Widodo, tidak ada dana APBN yang dipakai. Semuanya menggunakan uang pribadi. Pemerintah Kota Solo juga mengaku tidak mengeluarkan dana sepeser pun untuk membiayai pernikahan Gibran dan Selvi. Yang justru menjadi sorotan adalah kabar miring nih dari pernikahan keduanya dengan status beda agama. Tapi ternyata sebelum menikah, Selvi Ananda yang seorang Katolik memilih menjadi mualaf. Tapi kehidupan mereka sekarang sangat bahagia karena dianugerahi sepasang anak lucu, Janete Sri Narendra dan Lalembah Manah. Beda cerita nih dengan anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono dengan Siti Ruby Alia Rajasa, anak dari Hatta Rajasa. Acaranya sangat meriah, bahkan masuk 5 pesta pernikahan paling mewah di Indonesia. Keduanya memilih melangsungkan akad nikah di Istana Cipanas pada 24 November 2011. Yang kabarnya tidak ada presiden menggelar pernikahan anaknya di Istana Cipanas selain Presiden SBY. Tamu undangan itu ada sekitar 4.500 orang. Akad nikah di Cipanas sebanyak 1.000 orang dan resepsi di Jakarta Convention Center sebanyak 3.500 orang.
Hal ini sempat jadi perbincangan karena istana itu hanya boleh untuk yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Berlangsung di 2 tempat, total biaya pernikahannya ditaksir mencapai 12 miliar hingga 40 miliar rupiah. Kabarnya lagi itu menggunakan fasilitas dan anggaran belanja negara. Padahal sudah ada perintah dari Presiden SBY kalau prosesi pernikahan harus hemat. Beda dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang memilih melangsungkan pernikahannya di Istana Bogor pada 8 Juli 2005. Saat menikahi Anissa Pohan, ia masih berstatus sebagai anggota TNI berpangkat Letnan 1. Jadi, upacara pedang pora menjadi salah satu prosesi sebagai seorang lulusan Akademi Militer. Sangat kental dengan nuansa istana. Memang tidak semewah Ibas Yudhoyono, tapi kabarnya juga menelan biaya miliaran rupiah. Total undangan pada saat itu sebanyak 4.000 orang, namun dipangkas jadi 2.000 orang. Sama dengan Ibas, dalam sejarah, hanya Agus Yudhoyono yang melangsungkan pernikahan di Istana Bogor. Dan lagi-lagi menjadi polemik karena dinilai menggunakan fasilitas negara dengan menggunakan istana sebagai tempat resepsi dan pengamanan yang berjumlah ribuan orang. Tapi Presiden SBY membantahnya kalau biaya tersebut berasal dari uang pribadi. Pada tahun 1997, Presiden RI kedua Soeharto menikahkan anak emasnya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Sebagai anak emas, Soeharto lah yang memilih langsung jodoh Tommy. Maka dipilihlah Raden Ayu Ardia Pramesti Regita Cahyani Suryo Subandoro atau Tata karena dianggap memenuhi kriteria bibit bebet dan bobotnya. Saat itu, keluarga Cendana melangsungkan pernikahan keduanya dengan sangat mewah. Bahkan kabarnya sampai diliput media asing. Pestanya pun digelar di Pendopo Agung Sasono Utomo TMII pada 30 April 1997. Pestanya dihadiri oleh banyak petinggi negara. Sayangnya baru setahun Tommy Soeharto menikah, ayahnya diturunkan dari kursi kekuasaan oleh protes sosial. Hal ini juga berimbas pada hubungan Tommy dan Tata. Pernikahan yang berlangsung mewah tersebut ternyata berjalan dengan gonjang-ganjing. Dari pernikahan ini mereka memiliki 2 anak, Dharma Mangkuluhur dan Radiana Gayanti Hutami. Pada tahun 2006 Tata menggugat cerai Tommy. Maret 2007 perseteruan keduanya semakin memanas. Kali ini Tommy Soeharto mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait hak asuh kedua anaknya. Namun Mahkamah Agung menolak kasasi Tommy. Jauh ke belakang lagi, tepatnya pada tanggal 8 Mei 1983, Siti Hediati Haryadi atau dikenal dengan Mbak Titi menerima pinangan Prabowo Subianto. Keduanya melangsungkan pernikahan di tempat yang sama dengan Tommy Soeharto menikah, yakni di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Adat Jawa pun dipilih sebagai prosesi pernikahan. Mewah? Pastinya. Itu terlihat jelas di mana keduanya terlihat anggun dan berkelas dengan menggunakan pakaian adat. Dari buah pernikahan, keduanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Sayangnya hubungan keduanya renggang karena politik. Ini karena manuver politik dari masing-masing ayah, Soeharto dan Sumitro Joyo Hadikusumo, sejak tahun 1995. Saling kritik dan saling serang sampai puncaknya pada peristiwa lengsernya Soeharto di tahun 1998. Prabowo dan Titi pun memilih untuk bercerai. Pada tahun 2019, keduanya sempat dikabarkan akan rujuk. Saat Prabowo mendaftar sebagai capres, Titi ikut menemani. Prabowo juga datang kepada keluarga Cendana untuk meminta dukungan. Tapi rujuknya itu tak kunjung terwujud.